Halo, selamat berjumpa lagi dengan Kun Platon. Ya, kali ini kita dari Kun Platon mau mereview salah satu kit yang lagi hot-hotnya saat ini, yaitu MG Full Armor Double Zeta Gundam Verka. Ya, ini adalah kit yang terbaru dari lininya MG Verka versi Katoki Hajime yang sangat-sangat bagus dan sangat recommended, dan kalian pasti lagi kepingin semua. Nah, kayak apa reviewnya? Tonton aja ya, inilah review singkat dan sangat tidak lengkap dari Gunpla Town. Oke, inilah penampakannya. Kenapa saya sebut tadi adalah review yang sangat tidak lengkap? Karena ini kita udah bikin kitnya seperti ini, skalanya master grade, tapi mohon maaf sekali ini belum selesai. Secara keseluruhan hampir sudah selesai semua, tapi kurang rel rantai pelurunya ke bagian belakang sama double rifle-nya. Iya. Oke, apa aja bedanya dengan kit Double Zeta Verka yang udah beredar? Kita bahas secara singkat aja ya. Oke, kitnya seperti ini. Mungkin saya mau tunjukkan lebih dekat supaya lebih jelas. Oke, jadi ini kalau tampak depannya, keterbatasan kamera video station, tapi ini saya coba putar aja manual pakai tangan ya. Nah, gini. Kitnya cukup kokoh sih, nggak terlalu gampang lepas ya, cuman ya memang karena konstruksinya dia basisnya dari MG Double Zeta Verka yang bisa transform, dia nggak terlalu solid amat, apalagi untuk bagian kakinya. Tapi untuk bagian tangan aman, dan dia punya hyper mega beam rifle yang sangat besar ini yang jadi faktor amazing faktornya dia ya, kenapa dia bisa sangat menarik sekali ya. Inilah penampakannya. Oke, yang pertama dia bedanya adalah warnanya sekarang berubah jadi putih, abu-abu, yellow, biru separuh, agak purple dikit, dan cenderung seperti ini, monoton, bukan monoton jelek tapi monoton, tonnya sedikit, nggak seperti Double Zeta yang warnanya khas Gundam banget, putih, biru, sama merah, sama kuning ya. Kemudian yang kelihatan sekali yang FAZZ ini sudah pasti punya armor, dan dia adalah pembaruan dari kitnya yang udah muncul berapa tahun yang lalu. Ini adalah versi Verkanya yang udah sangat-sangat bagus sekali, proporsinya lebih bagus, detailnya lebih bagus, kemudian juga partnya armornya ada yang berubah. Oke. Dengan Double Zeta yang beda lagi di bagian sini, kalau nggak salah di Double Zeta ada macam sayap itu ya, yang bisa jadi kayak shield, ini sudah nggak ada. Kemudian ini sayangnya di Double FAZZ ini tidak bisa ditransform ya, jadi kita lihat di bukunya. Saya minggirkan dulu, kita coba buka bukunya ya. Ini adalah user manualnya. Ini penampakan kalau tanpa armor. Di sini dia punya banyak sekali runner, ada sekitar 30-an runner, yang mana nggak semuanya dipakai, dan beberapa memang ngambil dari partnya Double Zeta Gundam Verka. Oke, di sini proses instalasinya, proses pembuatannya sampai ke belakang kaki. Kemudian ini backpacknya, lower bodinya, kemudian ini adalah core fighternya, kemudian ini perakitan double beam rifle, dan seterusnya. Ini hyper mega cannon ya tadi ya, hyper mega cannon yang besar banget. Ini sudah kayak ngerakit satu kit sendiri, besar sekali. Dan yang terakhir yang paling menjengkelkan adalah ngerakit ribbon cable untuk pelurunya. Ini ada 14 part yang harus dibersihkan, napmarknya kali 2, jadi total 28. Ini saya belum sempat rakit, nanti kalau udah rakit saya update lagi. Nah, ini jangkauannya. Nah, jadi sudah sampai bagian terakhir, tidak ada instruksi untuk transform, jadi dia tidak bisa transform ya, tidak seperti Double Zeta yang bisa transform, karena walaupun basisnya sama tapi dia ada sedikit perubahan ya.
Oke, kitnya tadi belum termasuk dekalnya, ini belum saya pasang. Dekalnya ada segini, banyak banget. Ini total ada sekitar 182 dekal, banyak banget, bisa dinikmati sendiri. Ini sengaja nggak saya pasang karena kitnya mungkin akan saya repaint kalau sempat nanti. Oke, kita bedah aja, kita lihat aja kitnya secara langsung. Ya, ini jadi daya tariknya tersendiri memang si Hyper Mega Cannon-nya ini yang sangat besar banget. Nah, surprisingly ini kitnya nggak perlu stand apa-apa, dia mampu menahan Hyper Mega Cannon-nya ini, nggak ada masalah ya. Jadi dia bisa berdiri dengan solid walaupun dia nggak pakai stand base ya. Ini kayaknya gara-gara si kakinya yang sangat panjang sekali ini, jadi dia nggak perlu stand base pun sudah kuat. Nah, ini Cannon-nya juga solid, cuman sayangnya yang jadi kekurangan adalah dia seperti agak miring ke kiri ini, jadi dia nggak kuat nahan bebannya ini sampai berdirinya nggak bisa, jadi dia keberatan. Kalau kita lihat dari belakang, nah ini kan kelihatan ya, ini agak mencong ke kanan gini karena ini terlalu berat ya. Ini bila kita ingin tinggikan dia seperti ini, nggak bisa, dia bakal turun bersandar di shouldernya si FAZZ ini kayak gitu ya. Kemudian proses perakitannya bagaimana, karena ini kitnya runnernya banyak, ini sangat-sangat detail contohnya ya, dan beberapa saya rasa ini cukup annoying karena terlalu banyak part. Misalnya kayak thruster yang ini disusun dari 2 part ini juga. Kemudian yang bawah-bawah ini, yang di kaki ini juga 1, 2, 3. Jadi untuk bikin kakinya aja kita perlu membersihkan 3 part. Jadi cukup menyita banyak waktu yang di sini. Jadi saya pada waktu merakit ini juga mengalami, ini partnya kecil-kecil, detailnya sangat bagus, tapi nggak selesai karena memang banyak sekali partnya. Ada beberapa hal yang saya sayangkan juga, misalnya kayak saya bongkar aja ya biar lebih jelas ya. Nah, ini di bagian belakang bisa dilepas, saya coba lepas dulu, semoga masih bisa. Ini nggak bisa dilepas, wah susah, nanti aja ya. Ini bisa dilepas kanan kiri. Nah, ini jadi bisa lepas kanan kiri sendiri seperti itu. Nah, yang saya kira bakal heboh ternyata untuk armor bagian bodinya ini tinggal dilepas gini aja, simple sekali. Jadi cuman nggak ada kuncian apa-apa sama sekali, cuman lepas pasang gini aja. Ini saya kira pertama, wah ini bakal mudah lepas nih, tapi ternyata enggak, karena dia waktu dipasangkan ke bodinya dan kemudian tangannya dipakaikan, dia akan dikunci oleh bagian shoulder sebelah sini. Tapi terlepas apabila kalian tidak pasangkan tangannya, nanti ini gampang sekali lepas kayak gitu. Terus yang unik dari FAZZ ini adalah dia punya core fighter. Nih bisa dilihat di dalamnya, ini ada core fighternya. Jadi kalian bisa, ini bisa dilepas nih. Ini bisa didapatkan core fighternya. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini di Gundam ini, FAZZ Verka ini tersusun dari 3 part besar. Yang pertama bagian upper body dan kepalanya. Kemudian yang kedua dia punya core fighter. Dan bahwa itu sudah saya videoin ya. Ini bisa jadi core fighter sungguhan. Kayak gini. Bisa kembali lagi, tinggal dipasangkan lagi. Ini jangan lupa harus dikunci oleh bagian belakangnya ini untuk secure-nya. Oke. Nah, yang saya juga nggak suka adalah bagian kakinya ini besar, tapi karena dia basisnya dari ZZ Verka. Nah, yang mana ZZ Verka itu bisa ditransform. Nah, bagian ini bisa ditarik ke belakang kemudian bisa diputar. Jadi kekuatannya ini hanya dari armor luarnya ini yang menahannya. Apabila tidak ada bagian dalam itu, nanti dia bisa bakal lepas ke bawah gitu dengan mudahnya.
Tapi jangan khawatir, kit ini termasuk salah satu kit yang lumayan solid walaupun banyak armor tambahan dan weapon-weaponnya yang besar. Nah, ini cukup solid. Untuk artikulasi ya jangan dibilang, karena jangan dianggap artikulasinya bisa dibandingkan sama kit-kit lain yang lebih simple, karena dia artikulasinya sangat terbatas. Kakinya cuma bisa tekuk segini aja, bagian telapak kakinya juga nggak bisa terlalu banyak bergerak karena memang dia nggak bisa banyak sendinya ya, nggak bisa terlalu jauh ya, cuma segini aja. Untuk tangan lumayan segini, tapi kehantam bagian ini jadi nggak bisa tutup. Untuk bagian tangannya, telapak tangannya, dia tangannya nggak lagi pakai mechanical hand yang di verka-verka lain, tapi dia pakai tangan yang diganti-ganti seperti ini. Hanya jempolnya aja yang mechanical. Coba. Itu yang gak suka dari ini. Oke, kemudian ada satu hal lagi yang agak annoying bagi saya, adalah walaupun dia boxnya gede, harganya mahal, termasuk agak mahal untuk ukuran sebuah MG, dia ternyata masih kalah tinggi sama si Sazabi. Ya, bisa dilihat dia masih kalah tinggi. Sazabi segini, dia cuman segini. Tapi untungnya apabila dia punya Hyper Mega Cannon, dia jadi lebih besar. Nah, saya segini ya. Oke. Jadi buat kalian yang mau ngerakit ini, jangan lupa kalau dia punya banyak gimmicks, seperti misalnya di ini bisa dibuka. Nah, kayak gini. Dan hati-hati apabila ngerakit ini, karena engsel untuk pembukaan tutup bagian ini cukup kecil, apalagi nanti waktu perakitan ini harus dicepit depan belakang, itu mudah sekali kecepit, dan jangan coba-coba untuk membuka apabila cepitannya belum terkunci sempurna, nanti takutnya bisa patah ya. Oke, itu sekian dari saya review singkatnya. Jadi kit ini cukup solid, desainnya bagus. Kalau tanpa armor dia agak terlihat kurus sih, cuman dia punya warna yang bagus. Ini pengalaman pribadi aja, dulu saya pernah ngerakit Double Zeta Gundam, tapi sebelum zamannya MG itu belum ada grade-nya, tapi 100 itu saya punya pengalaman buruk sama Double Zeta Gundam. Jadi sampai saat ini kitnya itu nggak jadi, hancur, karena waktu itu saya masih belajar ngeripin, dan saat itu saya nggak pernah doyan sama si Double Zeta Gundam. Tapi saat ketika kita lihat ini keluar muncul, FAZZ Perka ini muncul dengan warna yang beda seperti ini, wah ini kayaknya boleh lah ini. Ini salah satu kit yang wajib dipunya oleh semua pencinta Gundam ya, karena ini salah satu Gundam yang cukup besar di kelasnya ya, walaupun masih kalah sama Sazabi ya, namanya juga villain selalu biasanya lebih gede supaya filmnya diseru gitu kan ya. Oke, jadi ini kit yang cukup bagus, walaupun kalian pajang kayak statue gini aja udah keren abis, nggak perlu dipose macam-macam, dia udah garang banget. Desain kepalanya juga bagus, proporsional, warnanya juga nggak membosankan, jarang sekali kita lihat warna Gundam seperti ini. Kemudian dia punya artikulasi yang cukup lumayan walaupun armornya gede-gede, juga kuat tanpa dikasih stand. Nah, itu yang jadi nilai plus yang sangat saya suka ya. Kemudian Hyper Mega Cannon-nya pasti bakal bikin teman-teman kamu yang lihat, wah ini kitnya keren abis, ini gede banget ya. Ini panjangnya sekitar 1, 2, 3, 4, 25 cm loh ini, 25 cm loh ini, gede amat ya, gede abis ya. Dan sangat-sangat solid sekali ya. Proses perakitannya makan waktu berapa lama? Ini kemarin saya rakit santai sekitar hampir 2 minggu, kalau di total sama nanti senjatanya dan lain-lain mungkin sampai 2 minggu full ya. Dinikmati aja karena banyak part-part yang cukup rumit di dalamnya, kecil-kecil, terutama untuk yang bagian yang detail-detailnya ini. Oke, inilah review singkat dari kami. Silakan lihat-lihat, displaynya udah ada di toko, kita pasang di toko. Buat yang mau order silakan order, jangan menyesal karena memang ini kit yang bagus. Buat kalian yang udah punya Double Zeta Verka pun mau beli ini juga nggak akan menyesal, punya dua lebih bagus lagi ya. Oke, itu aja dari saya. Apabila ada yang mau komen silakan komen di bawah, langsung aja. Thank you guys.